Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue pengen ngomongin mengenai salah satu tablet terbaru dari Samsung Indonesia, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Dan mari kita bahas di video kali ini. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus dan ini udah ada di gue kurang lebih selama hampir seminggu ya, dan gue udah nyobain selama beberapa hari device yang bisa gue bilang favorit gue di Galaxy Unpacked 2020 kemarin. Dan kenapa ini menjadi favorit gue? Karena gue adalah pengguna Samsung Galaxy Tab series. Gue pakai Samsung Galaxy Tab S6 Lite, gue pakai Samsung Galaxy Tab S6, dan sekarang ada S7 Plus. Ini adalah sebuah menurut gue sebuah device yang wajib kalian punya kalau kalian suka berproduksi, suka bikin konten, dan suka entertainment. Dan gue akan kasih kalian first look seperti apa sebenarnya device-nya. Dan ini adalah device-nya, dan ini adalah kotaknya. Kotaknya seperti ini, dan device-nya seperti ini. Ya, tidak jauh berbeda lah ya dengan apa yang ada di gambar, jadi tidak bohong gitu ya, benar-benar terlihat sama seperti kotaknya. Dan untuk device-nya sendiri, ini ukurannya cukup jumbo karena nih layarnya 12,4 inci dan sudah support HDR10+ dan juga refresh rate hingga 120Hz. Dan ini kita bisa lihat di bagian displaynya, kita bisa mengatur smoothness-nya 60Hz atau sampai 120Hz gitu. Dan untuk detailnya akan gue sampaikan di video review yang nanti akan gue buat. Tapi yang jelas di video kali ini gue pengen kasih lihat first look bagaimana sih sebenarnya device-nya. Dan untuk body material dan juga desainnya, gue secara look suka sih. Ini warnanya bagus menurut gue. Kemudian juga desainnya relatif tipis. Kalau untuk orang yang suka bawa tablet kemana-mana, ini nggak terlalu bikin berat. Tapi ada sebuah catatan di mana Samsung itu kalau punya aksesoris original ya atau official gitu, biasanya pakai lem untuk menempelnya. Jadi pasti kalian akan jarang sekali melihat yang seperti ini. Itu lebih sering nempel langsung sama case-nya, jadi lupakan saja desainnya. Karena kalian tidak akan melihatnya lagi begitu sudah ditempel dengan aksesoris. Sudah, lupakan saja. Yang dilihat aksesorisnya aja. Jadi ini ukurannya sebenarnya relatif tipis, tapi gue nggak tahu nanti kalau ditempel aksesoris jadi setebal apa. Ini enak banget buat diangkat, dibawa kemana-mana, nyaman. Kemudian kalau kita lihat sisi kanan kirinya, di sini ada tombol wake atau tombol power. Meskipun cara matiin tabletnya itu atau ngelock tabletnya itu tidak pakai tombol ini, tapi lewat setting yang ada di notification tray. Ini bisa dianggap sebagai wake up button. Kemudian di sini ada tombol untuk volume. Kemudian di sini ada SIM card tray, yang dimana ini hanya untuk micro SD aja, bukan untuk SIM card. Jadi memang tidak bisa seluler kayaknya. Gitu. Kalau yang si Tab S6 tuh bisa seluler, tapi di sini statusnya tulisannya hanya micro SD aja. Jadi gue nggak tahu ya apakah nantinya ada perubahan atau bagaimana, karena gue menerima ini sebelum launching. Jadi gue nggak tahu nih apakah ada perubahan lagi atau tidak. Harusnya tidak ada. Kemudian di sisi atas bawahnya ini ada 4 speaker, masing-masing 2 di tiap sisi, dan di sini ada port untuk USB Type-C. Di sini ada magnetic place untuk si S Pen-nya. Kemudian di bagian bawah sini ada connector 3 pin atau 3 pin untuk nanti keyboardnya. Dan kemudian untuk bagian layarnya, di sini peletakan kamera depannya tuh ada di bagian sisi samping sini, bukan di bagian sini. Kalau di Tab S6 itu ada di bagian sini, tapi sekarang ada di bagian sini. Dan ini menurut gue lebih menyamankan kalau kalian pakai aksesoris keyboard, jadi seperti laptop gitu ya. Dan kemudian melakukan online meeting itu lebih nyaman karena posisi kameranya itu lebih realistis kalau menurut gue, seperti orang ngelihat satu sama lain. Karena kalau ada di bagian sini itu sedikit terlihat aneh, entah kenapa kayak nggak pas aja gitu. Jadi gue lebih nyaman kalau posisinya ada di bagian sini. Dan sepanjang gue nyobain, menurut gue ini adalah tablet yang memang nyaman banget untuk dipakai kerja, entah itu bikin administrasi, hal-hal dokumen gitu, atau juga bikin konten. Itu juga enak karena selama ini juga gue bikin konten pakai tablet dari Samsung. Kemudian juga ini juga enak buat entertainment. Jadi untuk hal-hal yang terkait sama itu, menurut gue tablet ini perfect banget. Kenapa gue bilang gitu? Karena misalkan nih, kalau kita bikin dokumen, kita pakai Microsoft Office yang memang sudah terinstall di sini. Tapi kalau kalian mau pakai optimalisasinya, kalian memang harus berlangganan si Microsoft Office-nya gitu. Misalkan kalau kita bikin dokumen di sini, ini cepat banget, seperti yang kalian lihat tadi, bukanya cepat banget dan kalian bisa langsung ngetik dengan mudah sebenarnya, dan lebih nyaman jelas pakai keyboard eksternal gitu atau aksesorisnya yang bisa menempel. Sayangnya gue nggak ada.
Kemudian kalau kalian mau coret-coret, di sini juga disediakan aplikasi namanya Pen Up, dan ini udah bawaan dimana kalian bisa langsung nyoret-nyoret sesuka hati kalian. Dan ini mudah banget dengan tingkat akurasi yang menurut gue ciri khasnya Samsung bagus banget. Jadi gue kalau masalah coret-mencoret di sini tidak ada halangan, tidak ada kendala sama sekali. Begitupun kalau kalian pengen tanda tangan dokumen menggunakan tablet ini sangat-sangat mudah bisa dilakukan di sini. Misalkan wih, tanda tangannya ribet banget. Ya, misalkan kayak gini lah ya, atau diulang lah yang lebih logis aja. Nah, gitulah misalkan aja ya. Terus kalian bisa tinggal ya taruh di sini ya kan, digedein, set, siapa namanya gitu. Jadi untuk orang yang suka kerja mobile, suka kerja dimanapun dan butuh satu device yang menemani mereka tapi bukan laptop, menurut gue ini sangat-sangat pas. Dan begitupun online meeting, karena semua orang sekarang kerja online meeting. Begitupun gue juga sering online meeting, dan seperti yang tadi gue bilang, kalau kameranya ada di sini ya, ini jadi terlihat lebih natural dibandingkan ada di sini gitu. Jadi seperti lebih enak lah kalau dilihat tuh kan. Kelihatan gak sih? Ya, gitu. Dan sedikit tambahan, mungkin buat para pelajar atau mahasiswa, terutama di bidang eksak atau yang hitung-hitungan gitu, ini kepake banget untuk beberapa hal. Pertama, misalkan kalian pengen cos 20 tambah 2 gitu. Ya kan, kalian bisa dengan sangat mudah di sini menemukan hasilnya. Jadi ini adalah penggambaran kalau device ini sebenarnya bisa berguna untuk banyak orang. Entah itu yang bikin dokumen, atau kalian yang mungkin kerja di kantor gitu ya, atau guru, atau mahasiswa, atau pelajar, atau siapapun, itu sebenarnya bisa cocok sama device ini gitu. Asal kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan nanti detailnya akan gue ceritain di review gue. Jadi biar kalian nggak sabar aja nunggu review gue. Dan ada satu fitur yang selama ini ada tapi nggak banyak orang expose, dan gue ngeliat ini sudah terinstall di device-nya waktu gue cek, yaitu adalah Live Transcript. Dan ini adalah sebuah device yang memang berguna banget untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan. Ya, jadi beberapa teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, ini bisa digunakan karena bisa mentranskrip langsung ucapan gue secara lisan saat ini menjadi tulisan. Dan ini akurasinya luar biasa sekali. Gue kagum banget dengan ini. Gue nggak tahu apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti gue bikin skrip. Karena kalau gue bikin skrip dengan cara seperti ini sangat-sangat dan sangat menyenangkan sekali. Dan itu adalah beberapa contoh singkat dari gue bagaimana tablet ini bekerja dan bagaimana tablet ini cocok untuk kalian. Gue nggak akan bahas mengenai spesifikasi dan lain-lainnya karena itu akan gue bahas di bagian review gue, karena itu untuk yang teknikal. Tapi di sini gue seperti teasing kepada kalian apa aja yang bisa dioptimalkan dari tablet ini. Dan salah satunya adalah layarnya yang menurut gue improvement banget. Misalkan kalau kita baca komik, di sini kalau kita baca komik, ini warnanya kemudian juga detailnya itu bisa ditampilkan dengan baik. Gue seneng banget karena memang gue sangat suka baca komik sebenarnya. Dan kalau kalian bikin komik juga di sini akan nyaman sekali. Seperti yang kalian lihat, ini jadi terlihat bagus sekali komiknya. Warnanya keren. Dan kalau ini dipakai nonton pun menurut gue nyaman karena bisa menampilkan detail yang baik, kemudian juga warna yang akurat kalau menurut gue. Karena gue ngedit video ini jadi gue tahu seberapa akurat warna yang dihasilkan oleh layar ini. Jadi menurut gue warnanya akurat banget yang ditampilkan. Memang seperti itu yang gue edit waktu itu. Dan ini nggak cuma cocok untuk hal yang bersifat visual aja, karena sebenarnya audionya pun nggak kalah. Karena kalau kalian cek di sini ada banyak banget fitur yang terkait sama audio. Salah satunya adalah Dolby Atmos. Dan nggak cuma Dolby Atmos biasa, karena di sini kalian bisa lihat settingannya ada Dolby Atmos for Gaming. Jadi ya memang tablet ini pun menyasar target yang selama ini bahkan di luar ekspektasi gue, yaitu adalah gamers. Gue belum tahu bagaimana optimalnya tablet ini ketika dipakai main game, tapi ketika ini ada Dolby Atmos for Gaming, gue jadi tertarik untuk main game pakai tablet ini. Jadi nanti di reviewnya gue akan coba untuk gaming testnya seperti apa. Jadi tungguin reviewnya, oke? Dan salah satu fitur dari tablet yang selama ini juga banyak digunakan oleh orang adalah membaca e-book gitu. Dan kalau untuk baca e-book, jelas nggak ada masalah, tergantung aplikasi e-book kalian apa. Kalau gue biasanya pakai Kindle, karena ini biar sinkron sama Kindle yang gue punya. Jadi kalau kalian suka baca pakai Kindle, saran gue adalah ini trik sebenarnya. Gue nggak menyarankan ini untuk semua orang, tapi beberapa orang kayaknya cocok sama trik yang akan gue kasih tahu. Kalian bisa cek di bagian display atau kalian langsung aja search
color adjustment, dimana kalian bisa menyeting warna dari si tablet ini supaya bisa jadi grayscale atau warna-warna lain. Sebenarnya ini adalah bagian dari bantuan untuk orang-orang yang punya keterbatasan dalam melihat warna. Tapi gue bisa memanfaatkan grayscale ini ketika gue pengen baca e-book supaya lebih nyaman. Karena warnanya jadi bukan cuma black and white, tapi grayscale, lebih ke abu-abu, sehingga kalau untuk mata itu lebih nyaman. Tapi kalau kalian nggak suka yang kayak gini, kalian bisa balikin normal lagi, kemudian kalian bisa langsung aktifin aja. Di sini ada blue light filter. Nih, di bagian sini. Jadi warnanya sedikit lebih redup warna birunya, sehingga tidak terlalu menyakiti mata. Tapi kalau gue lebih suka yang settingan grayscale kayak gini. Dan ya, paling segitu dulu untuk teasing dan juga first look dari Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini. Dan gue lagi menyiapkan reviewnya, jadi tungguin aja dalam beberapa waktu ke depan akan gue publish video reviewnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day-nya adalah, apa yang ingin kalian lihat di video review gue tentang tablet ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!